Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat-nikmatnya semua kebaikan akan bisa sempurna. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya serta semua umatnya yang meniti jalan dan sunnahnya. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang terkabul. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami memohon kepadamu maafmu atas dosa-dosa dan kesalahan kita, wal-afiyah, keselamatan di dunia dan di akhirat. Para jamaah sekalian, para ikhwah akhwat, alhamdulillah Allah pertemukan kita di tempat yang mulia, di waktu yang penuh keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan hidayahnya kepada kita semuanya, meneguhkan hati kita untuk tetap berada di atas tauhid, berada di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir kehidupan kita semuanya. Bahasan dan kajian kita di pagi hari ini seputar persaudaraan sesama muslim. Di waktu yang terbatas, saya akan bicara dari dua sisi. Akar masalah dari sebuah persahabatan, atau persahabatan ini muncul dari mana aslinya. Kok tiba-tiba kita disuruh bersahabat, disuruh untuk saling meyakini bahwa kita semua adalah bersaudara. Apa dasar pijakannya? Kemudian yang kedua, kita akan bicara baru konsekuensinya. Kalau tidak ada sesuatu yang mengikat, maka benda-benda itu akan berserakan. Ya. Kalau tidak ada yang mengikat, maka semua akan tetap menjadi apa? Berantakan. Paham tidak? Semua akan jadi berantakan. Ya, seperti seseorang yang pergi ke pasar atau ke supermarket, maka semua orang akan mempunyai apa? Mempunyai hajat, mempunyai keinginan sendiri-sendiri. Anda bertemu dengan teman, mau ke pasar, mau ke supermarket, ketemu sama teman, saling negor. Kemudian setelah itu Anda akan pergi meninggalkan dia. Ya, Anda akan pergi meninggalkan dia. Kenapa? Karena Anda merasa bahwa saya punya hajat dan dia punya hajat masing-masing. Kita hidup masing-masing. Kita hidup masing-masing. Kalau dia mendapatkan bonus dari tempat dia belanja, maka yang ini akan mengatakan, kenapa dia dapat, saya tidak. Wah, nggak bener ini tokonya.
Kan saya sama-sama beli sama dia. Akhirnya terjadilah apa? Gesekan dan problem, permasalahan. Karena merasa kita ini beda-beda. Saya dan saya. Dan itulah yang saya maksud. Kalau tidak ada yang mengikat, maka semua akan mementingkan dirinya sendiri-sendiri. Sehingga dalam tatanan kehidupan masyarakat akan terbangun prinsip egoisme. Ya. Dan mohon maaf, fenomena ini mulai muncul di kalangan teman-teman kita yang sudah mulai aktif mengaji ini. Semakin banyak bertumbuh majelis-majelis ilmu di mana-mana. Sekarang alhamdulillah banyak tumbuh di majelis ilmu mana-mana. Muncul fenomena egoisme dan merasa bahwa hajat dialah yang harus dipenuhi, keinginan dialah yang harus dipenuhi. Jadi kalau ada majelis taklim yang lain yang mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan juga, maka yang terjadi adalah saling cemburu dan saling jealous. Kenapa masjid itu? Harusnya tempat kita dong. Begitulah akhirnya saling tarik, saling cemburu. Jadi kayak perempuan semuanya akhirnya. Kayak perempuan yang cemburu, jealous. Akhirnya timbullah sekarang nafsi-nafsi, egois pada dirinya sendiri. Semua ingin berjalan sendiri-sendiri. Ini padahal dulunya ngaji bareng, duduk bareng, ustadznya juga sama yang ngajar, tapi karena merasa dia sudah punya lembaga sendiri, sudah eksis dengan masjidnya sendiri, maka semua ingin menunjukkan menara saya lebih tinggi daripada menara kamu. Yang satu mengatakan tidak, masjid saya lebih banyak daripada masjid kamu. Yang satu mengatakan tidak, masjid saya lebih luas daripada masjid kamu. Dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga terjadilah perebutan lahan pancing ikan. Ini na'udzubillah. Padahal ini sesama teman-teman yang dulunya ngaji bareng. Lantas bagaimana dengan masyarakat awam yang selama ini tidak tersentuh dengan pelajaran ilmu? Tentu akan tambah dicibir, akan tambah direndahkan, sehingga muncullah kalimat-kalimat, mereka kan gak ngaji, orang-orang jahil itu gak ngerti tauhid manhaj. Terjadilah upaya-upaya untuk mendiskreditkan masyarakat dan mencibir masyarakat, menganggap dialah yang paling pintar dan dialah yang paling benar di tengah masyarakat semua. Bahkan ini terjadi pada tingkat suami istri, seperti di kajian kemarin saya sampaikan. Seorang istri, seorang suami datang, Ustadz, istri saya ini nggak ngaji, istri saya ini jahil, Ustadz, bodoh, Ustadz. Sudah sampai seperti itu tarafnya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi inilah para jemaah, mulai muncul fenomena-fenomena yang seperti ini, sehingga kita perlu belajar yang namanya akhlak, bahwa akidah itu tidak bisa terlepas dari yang namanya akhlak. Ya, pohon itu akan berdiri sama ranting dan daun. Kalau pohon hanya berdiri dengan batangnya saja, tanpa ranting, tanpa daun,
berarti pohonnya hidup apa mati? Mati. Nah, inilah kajian kita yang ingin saya angkat di waktu yang singkat ini. Ya. Fahami, sadari jemaah bahwa pohon itu berdiri dengan ranting dan daun. Jangan menjadi pohon tuge yang hanya hidup cuma 3-4 hari saja, tanpa batang, tanpa ranting, dan tanpa daun. Ya. Kalau tak jadi toge, maka akan jadi kacang yang akan dibuang dan dilepas dari kulitnya. Jadilah pohon yang rindang, punya akar yang kuat dan punya batang yang tinggi, dan Anda memberikan kesejukan, keindahan, manfaat buat semua orang. Daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Allah membuat perumpamaan tauhid la ilaha illallah itu kayak pohon. Asluha thabit, akarnya kuat, tauhidnya kuat. Wa far'uha fis sama, batangnya menjulang tinggi, ibadahnya bagus. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Dia akan memberikan buah setiap saat kepada orang yang ada di sekitarnya. Inilah tauhid yang menghasilkan ibadah dan akhlak. Dan ini yang akan kita bahas hari ini jemaah. Tanpa pijakan akal yang kuat, manusia akan berpijak seperti kata penyair Arab. Ra'aitun nasa qad malu ila man indahu malu wa anhun nasa qad malu ila man laisa indahu malu. Paham? Ra'aitun nasa qad malu, saya melihat manusia itu pada cenderung senang mendekat ila man indahu malu, kepada orang yang memiliki harta. Wa anhun nasu qad malu, dan akhirnya manusia pun meninggalkan si fulan. Siapa itu? Man laisa indahu malu, orang yang tidak punya harta. Jadi saya suka sama dia. Kenapa? UUD, ujung-ujungnya adalah al-fulus. Ya, al-fulus halus katanya orang Jawa. Ya, al-fulus halus. Karena di situ halus, maka semua orang akan duduk di sekitarnya. Jadi si fulan suka sama dia, sukanya hanya karena apa? Fulus. Al-fulus halus. Mafi fulus mampus. Jadi kasih sayangnya dibangun di atas harta. Ada kepentingan. Ya, ada udang lobster di balik payah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Imran pada ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah. Al-i'tisam atau al-ismah. Buatlah pada diri kalian itu sebuah perlindungan. Al-ismah, bikin perlindungan pada diri kalian, agar diri kalian memiliki kekebalan tubuh, memiliki kekuatan. Buatlah kekuatan pada diri kalian, agar diri kalian terbebas dari keburukan. Itu namanya al-ismah. Wa'tasimu. Ya, al-ismah. Kalau zaman kemarin COVID adalah apa? Kita disuruh memiliki ismah, wa'tasimu. Artinya apa? Buatlah tubuh kalian itu kuat, sehingga tubuh kalian memiliki imun, kekebalan tubuh, dengan makan, vitamin dan sebagainya. Itulah ismah sebetulnya. Buatlah diri kalian semuanya kuat, miliki kekebalan, kekuatan. Dengan cara apa? Bihablillah. Dengan cara kalian berpegang dengan tali Allah.
berpegang dengan tali Allah. Wala tafarraqu, dan jangan kalian terpecah belah, terlepas dari tali Allah ini. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum, dulu kalian itu musuhan, kerajaan A dengan kerajaan B berperang. Kemudian satu kerajaan pun akhirnya berseteru, sehingga sang kakak menguasai kerajaan ini dan sang adik membuat kerajaan yang berbeda. Kan begitu? Bermusuhan luar biasa. Lalu Allah satukan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga kalian dengan nikmat Allah saling saudara. Ayat ini banyak dimaknai kurang tepat oleh masyarakat. Yaitu apa? Berpegang teguhlah kalian. Maksudnya, ayo bersatulah kalian. Bangunlah sebuah persaudaraan. Jangan berpecah belah. Makna ini kurang tepat sebetulnya kalau dimaknai secara umum. Makna ayat ini adalah al-isma, al-mana'ah. Jadikanlah pada diri kalian itu kekebalan, kekuatan. Ya, kebal dari keburukan, kuat. Sehingga kalian bisa terus berada di dalam kebersamaan. Dengan cara apa kekuatan itu dibangun? Dengan memegangi tali Allah. Ya, memegangi apa? Tali Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, berarti makna ayat ini adalah at-tamassuk bima ya'simuk. Anda berpegang sesuatu yang bisa melindungi dan menyelamatkan kalian. Contoh, ketika terjadi tsunami, banyak orang berpegang dengan benda yang kuat agar dia tidak terkena arus air yang sangat kuat itu. Ya kan? Ada yang berpegang dengan pohon besar, ada yang berpegang dengan pondasi rumahnya, dipegang, dipeluk kuat biar dia tidak terkena arus. Faham? Anda berjalan dan jalanannya licin, Anda bisa terpeleset jatuh. Biar nggak jatuh, Anda berpegang dengan sesuatu. Itu namanya wa'tasimu. Berpeganglah dengan sesuatu agar kalian selamat. Nah, di sini kita disuruh berpegang dengan apa? Sesuatu yang bisa menyelamatkan kalian. Berpeganglah dengan sesuatu yang bisa menyelamatkan kalian. Faham? Wa'tasimu wa yamna'uka minal mahzur wal makhuf, sehingga Anda bisa terbebas dari keburukan. Berarti al-isma adalah al-himyah, perlindungan diri. Wa'tasimu berarti adalah perintah agar kita memiliki perlindungan diri. Perlindungan diri. Faham? Kemudian beliau mengatakan kebahagiaan dunia dan akhirat itu adalah pada perlindungan diri. Dengan apa? Dengan sesuatu yang bisa melindungi kalian dari keburukan. Faham tidak? Faham jemaah? Kok diem aja? Faham apa tidak? Faham mas yang di belakang-belakang? Saya ngomong panjang lebar terus Anda gak mengerti buat apa? Faham apa tidak? Alhamdulillah. Jangan diem aja kayak perawan ditawarin kawin gitu. Dulu perawan ditawari kawin diem, sekarang minta sendiri. Anda sekarang lebih dari perawan kalau udah diem aja. Padahal kagak ngerti. Orang Jawa bilang nggih ora kepanggih. Apa? Iya padahal nggak faham. Ya jangan diem delenggem, Pak. Diem aja padahal tidak faham. Kalau nggak faham bicara, maaf Ustaz, saya nggak faham. Nah ini gentleman. Jangan diem, faham.
nggak dapat ilmu nanti Anda. Ya, innamal ilmu bita'allum, dengan belajar. Paham tidak? Jadi wa'tasimu itu berpegang Anda dengan sesuatu yang bisa menyelamatkan diri Anda dari apa? Keburukan. Apa yang kita pegangi biar kita selamat dari keburukan itu, dari kesesatan itu, apa itu? Bihablillah, yaitu dengan apa? Dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Bukhari yang wafat tahun 885, beliau bilang, ketika keinginan manusia itu terkadang suka lemah. Kemarin punya keinginan kuat, sekarang keinginannya suka apa? Turun, malas. Wa aqluhu qasir, akal manusia ini lemah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dallahum, mengarahkan manusia, menunjukkan, mengajarkan, memerintahkan manusia untuk apa? Agar dia bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan itu, dan agar dia bisa terjaga dari berbagai macam kesesatan, kesalahan, kebinasaan. Dengan cara apa? Kalifu anfusakum al-irtibat. Jadi kalian harus punya kemauan yang kuat untuk memegang sesuatu agar kalian selamat. Jadi makna ayat ini adalah wa'tasimu bihablillah. Artinya apa? Berpeganglah kalian dengan sesuatu yang bisa menyelamatkan hidup kalian dari kebinasaan. Apa itu? Al-Quran. Jadi berpeganglah kalian dengan Quran, dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu adalah tali yang bisa menghubungkan diri Anda kepada Allah. Saat itulah Anda akan selamat. Jadi ayat ini menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita hidup kita dunia akhirat biar apa? Selamat. Lalu Allah mengatakan wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Maksudnya apa? Kita disuruh untuk apa? Berada dalam kebersamaan. Setelah disuruh berpegang teguh dengan Quran, lalu kita disuruh untuk berada dalam apa? Al-jamaah, kebersamaan. Makanya orang-orang yang seperti ini disuruh dipanggil dengan nama Ahlus Sunnah wal. Faham sekarang? Ahlun adalah orang yang berhak, orang yang layak, orang yang pantas untuk apa? Mengerjakan dan mengamalkan Quran dan petunjuk Rasulullah SAW. Al-jamaah adalah kebersamaan. Teruslah kalian di dalam kebersamaan, di dalam menjalankan Quran dan Sunnah, dan jangan kalian menjadi manusia yang sendiri-sendiri, terpecah belah sendiri-sendiri. Disinilah akan terjadi kebaikan, kemakmuran, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau kalian terpecah belah lagi, sendiri-sendiri lagi, masing-masing lagi, maka kalian akan terjauh dari nikmat Allah. Berarti itu adalah kebinasaan buat diri kalian semua. Inilah yang namanya al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan dengan sesama Muslim. Faham sampai sini? Alhamdulillah. Begini dong suaranya kenceng. Saya tahu Pak, kalau Bapak belum sarapan. Imam As-Sa'di mengatakan Allah memerintahkan kalian atas sesuatu yang bisa membantu kalian untuk tetap bertakwa. Ayo. Allah menyuruh kalian atas sesuatu yang bisa membantu kalian untuk tetap bertakwa kepada Allah. Yaitu apa? Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bertakwa, berpegang teguh dengan Quran Sunnah, dan apa? Saling ijtima', saling bersatu,
saling memiliki kebersamaan. Inilah namanya ukhuwah Islamiyah. Wa kaunu da'wal mu'minin wahidah mu'talifin. Jadikanlah Anda dengan saudara-saudara Anda semua ibarat satu tubuh yang saling kuat menguatkan. Nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum. Kami yang menciptakan kalian dan kamilah yang menjadikan tubuh kalian itu saling kuat menguatkan. Begitulah hendaknya kita dengan saudara-saudara kita yang lain. Setelah kalian semuanya disatukan dengan Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW, maka jadilah kalian sebagai individu-individu yang bersatu dan memiliki kebersamaan, ibarat tubuh kalian disatukan oleh tulang-tulang dan urat-urat syaraf. Faham? Inilah orang Islam. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya hati-hati kalian itu menjadi ibarat satu hati. Dan itu akan bisa menjadikan dunia kalian itu baik. Dan kalian akan mampu memenuhi semua urusan-urusan duniawi kalian. Dan kalian akan banyak mendapatkan kemaslahatan-kemaslahatan yang dimana kemaslahatan kalian itu sulit untuk kalian peroleh kecuali kalian bersatu satu sama lain. Yaitu apa? Tolong menolong dalam hal kebaikan. Jika kalian itu sendiri-sendiri berpecah belah, saling memusuhi, maka kehidupan kalian itu akan berantakan. Sebagaimana tubuh kalian itu kalau tidak disatukan oleh tulang belulang dan urat syaraf, maka tubuh kalian itu akan terpecah belah berantakan. Sebagaimana bangunan ini kalau tidak disatukan dengan kolom-kolomnya, maka bangunan ini tidak akan berdiri tegak. Bangunan ini akan runtuh, rubuh, hancur, Pak. Jangan merasa diri kalian paling hebat, paling pintar, paling sehingga Anda menyampingkan saudara kalian. Tidak, kalian disatukan dengan Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW, maka bersatulah kalian menjadi satu seperti tubuh dan bangunan rumah ini. Hati kalian akan menjadi satu, urusan duniawi kalian akan menjadi baik, kemaslahatan kebaikan akan bisa kalian peroleh dengan mudah dan dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Tolong menolong dalam hal kebaikan. Berarti apa? Imam Sa'di seakan-akan mengatakan berpijak pada tauhid, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW melahirkan sikap dan muamalah yang mulia dengan sesama muslim. Orang yang belajar Quran, belajar hadis Nabi akan melahirkan apa? Sikap akhlak yang mulia dengan sesama muslim. Akhlak mulia, muamalah pergaulan yang baik dengan sesama muslim, bahkan terhadap non-muslim sekalipun, bahkan terhadap binatang sekalipun dia akan berbuat baik. Kenapa? Karena dia sudah sadar, tahu, belajar, mengerti dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka yang tak faham terhadap Quran dan hadis, maka dia akan menganggap sayalah yang namanya superhero, sedangkan kalian adalah manusia yang bahlul. Tahu bahlul? Bodoh. Saya yang superhero, saya yang Superman bisa terbang. Lupa dia bahwa Superman itu hanyalah kisah fiktif yang bohongan. Sehingga kerjanya apa? Kerjanya adalah jadi guru geografi. Ini pulau Jawa dan ini pulau ini. Hidupnya di masyarakat hanya mengkotak-kotakan saja.
Karena dia jahil, tak tahu. Kerjanya di masyarakat, tunjuk tangan, menyalah-nyalahkan orang. Apa itu masjid ini? Apa ini masjid ini? Apa itu si fulan dan si fulan? Kayak guru geografi belajar peta. Karena dia nggak paham, nggak ngerti. Tapi mereka yang belajar Quran, belajar petunjuk Rasulullah SAW, dia sadar bahwa saya harus berbuat baik dengan sesama. Agar apa? Agar saya dengan mereka menjadi satu kesatuan, ibarat satu tubuh dan ibarat satu bangunan. Berarti apa? Berarti akidah, tauhid seseorang akan melahirkan akhlak dan perilaku yang mulia. Pasti orang yang tak faham tauhid, orang yang tak mengerti akidah yang kuat, belajar tauhid, belajar akidah yang kuat, maka akhlaknya mesti berantakan. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, inna husnal khuluqi wa tazkiyatan nafsi bimakarimil akhlaq yadullu ala si'ati qalbi sahibi. Sesungguhnya akhlak yang baik, jiwa yang bersih dengan akhlak-akhlak yang mulia menunjukkan hati orang itu yang lapang dan luas. Wa karami nafsihi wa sajiyati, berarti jiwanya dan hatinya mulia. Jamaah, gimana caranya hati kita bersih dan mulia? Dengan apa? Dengan apa? Lo diem lagi. Dengan apa? Dengan tauhid, mentauhidkan Allah, jangan berbuat syirik. Dengan apa? Dengan ibadah yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Jiwanya akan bersih dia. Syirik kotor, bid'ah kotor. Makanya orang yang berbuat syirik dan bid'ah kerjanya nyalah-nyalahin orang. Tapi mereka yang bertauhid, jiwanya bersih, orang yang ibadah sesuai petunjuk Rasulullah SAW, berarti dia perilaku dan jiwanya bersih. Dari sinilah akhlak mulia itu akan muncul, kata Imam Ibnu Qayyim. Wa fi hadzal wasf yaquful adza. Dengan demikian orang yang seperti ini dia tidak akan mau berbuat jahat sama orang. Wa yahmilul adza, dan dia akan sabar dari kejahatan orang. Dia tidak jahat. Dan kalau ada orang jahat sama dia, dia sabar dan dia tidak akan membalas. Wa yujidur rohah, dia akan berusaha untuk melahirkan kenyamanan dan ketenangan dengan sesama. Karena ingin satu dia. Karena Quran nyuruh saya ini. Saya gak boleh jahat. Kalau ada orang jahat, saya gak boleh membalas. Biarkan burung berkicau, karena saya bukan burung. Biarkan anjing menggonggong, karena saya manusia. Saya bukan anjing, mas. Saya disuruh oleh Al-Quran dan disuruh oleh hadis Rasulullah SAW. Dan ini petunjuk Rasulullah SAW. Disuruh apa? Menciptakan ketentraman, kedamaian di tengah masyarakat. Wa yudiru haddahul aisar liman latamahul aiman. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau ada orang menempeleng kamu di pipi kanan, kasihkan pipi kamu yang kiri. Ini mas, yang kiri belum kamu tempeleng mas. Ayo, ini perumpamaan. Hebat. Sampai seperti ini Islam itu ngajarin kita. Ada orang nempeleng kamu yang kanan, ucapkan, mas, yang kiri belum. Artinya apa? Kalau ada orang jahat, jangan dibalas. Kenapa? Karena saya disuruh ini oleh Al-Quran. Dan ini sunnah Nabi. Ini petunjuk Nabi. Kalau ada orang cembetut, jangan dicembetutin. Kalau ada orang mencibir Anda, jangan dicibir. Ini Quran. Wa'tasimu bihablillah. Milikilah kekuatan pada diri kalian
yang bisa menjadikan diri kalian selamat dari kejahatan dan keburukan, yaitu berpegang dengan Quran, Sunnah, dan berusaha menjadi satu dengan tubuh saudara Anda. Ini caranya. Wa yu'ti rida'ahu liman salaba qamisahu. Kata Ibnu Qayyim, kalau ada orang mengambil bajumu, katakan kepada dia, Pak, ini sorban saya belum. Wa yamsi milaini ma'aman sakharahu milan. Kalau ada orang mencaci Anda dan dia berjalan 1 mil, jalanlah Anda 2 mil. Maksudnya kalau dia ingin berbuat baik 1 mil, jadilah orang yang lebih dulu untuk berbuat kebaikan. Ada yang berbuat begini di sekitar kita jemaah? Ada? Ada apa tidak? Ada? Pede banget kamu. Anda kalau disakiti orang marah. Tapi maksud ini nggak boleh marah Anda. Inilah tauhid. Belajar tauhid, belajar kitab tauhid, belajar akidah, rukun iman. Hasilnya apa? Hasilnya ibadah. Lalu hasilnya apa? Muamalah akhlak dengan sesama. Inilah ranting-ranting pohon itu. Ini ranting pohon. Subhanallah. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, para ulama mengatakan, akhlak itu gambaran batin seseorang. Lihat, akhlak itu suratul insan al-batinah, gambaran atas apa yang ada dalam hati seseorang. Saya ulangi, akhlak apa? Akhlak itu adalah gambaran atas apa yang ada di dalam hati seseorang. Berarti kalau hatinya bertauhid, iman dengan rukun iman, belajar akidah yang kuat, berarti suratuhu, gambaran luar dari dia apa? Taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Gambaran luarnya apa? Baik dengan sesama manusia. Ini akhlak dihasilkan dari hati yang bersih. Faham jemaah? Jadi kalau orang syirik berarti hatinya bersih apa kotor? Kotor. Apa iya terus berakhlak sama orang? Motor, mobil, kalau motornya kotor, bunyi mobilnya apa jemaah? Halus apa kasar? Kasar dia. Ya. Kemudian beliau mengatakan, manusia itu memiliki 2 penampilan. Ada penampilan fisik, ini nggak bisa kita menilai. Ada orang fisiknya begini, fisiknya begitu, itulah fisik orang sudah. Tapi yang kedua ada penampilan batin. Ini bisa baik dan ini bisa buruk. Ini yang disebut dengan akhlak. Penampilan apa? Batin. Batinnya akan berpenampilan. Motornya bersih apa enggak? Motor kendaraannya. Kalau motor kendaraannya itu bersih, maka suaranya akan halus. Maka mobil ini akan memberikan kenyamanan bagi para penumpang semuanya. Dan dia akan memberikan keselamatan bagi penumpang semuanya. Karena mobilnya, mesinnya sehat. Subhanallah. Lalu Imam Ibnu Qayyim mengatakan, Islam ini adalah akhlak mulia. Pada akhirnya gitu. Islam itu apa? Perbuatan. Islam ini perbuatan. Berarti Islam ini apa? Perbuatan yang baik. Yang dihasilkan dari hati yang bersih. Jika akhlaknya baik, berarti Islamnya semakin baik. Semakin tinggi nilai derajatnya.
Apa itu? Ingat 3 hal jemaah. Ya, mohon maaf, saya melihat pengajian di Batam ini cuman modal kuping. Saya ngisi pengajian masjid sana masjid sini, penyakitnya satu Anda ini. Anda merasa diri kalian kayak Imam Bukhari. Sekali dengar nggak lupa. Imam Bukhari sekali dengar nggak bakal lupa seumur hidup. Kalian menganggap diri kalian kayaknya kayak Imam Bukhari, jemaah. Saya ngisi dari kemarin masjid sana masjid sini cuman modal kuping semua ini jemaah. Yang nyatet 1-2. Ini nasihat dari saya, Mas. Saya mengumpulkan materi ini capek, jemaah. Terus Anda cuma mendengarkan lewat kuping saja? Jangan, jemaah. Mulai besok kalau ada ustadz bawa buku, catat, jemaah. Jangan merasa diri hafalan Anda kayak Imam Bukhari begini. Paham tidak? Catat. Saya ngisi pengajian di kota yang lain, ada satu kota. Saya ngisi pengajian, hampir semua jamaahnya bawa buku. Dan dicatat apa yang saya ucapkan. Tapi kekurangan pada jamaah kalian di sini di Batam, modal kuping semuanya, Pak. Mohon maaf, ini aib, kekurangan. Ya, ingat, akhlak mulia, kita kembali ke tema. Akhlak mulia ada berapa? Imam Ibnu Qayyim mengatakan ada 3 akarnya. Faham ini? Apalin, karena Anda nggak nyatet, apalin. Apa itu? Bazlun nada, berbuat baik sama orang. Apa? Apa, Mas? Lagi yang kencang. Apa, Mas? Ya, nggak apa-apa, kayak anak TK dikit, salahnya nggak nyatet. Yang kedua, kaful adha, jangan jahat sama orang. Apa yang kedua? Apa, Mas? Yang ketiga, ihtimalul adha, sabar kalau ada orang jahat sama Anda. Apa yang ketiga? Jadi apa yang ketiga tadi? Yang pertama, berbuat baik sama orang. Yang kedua, jangan berbuat jahat sama orang. Yang ketiga, sabar kalau ada orang jahat sama Anda. Pepatah Jawa bilang, sing waras ngalah, Anda waras, Mas. Ya tadi saya bilang, biarkan burung berkicau, Anda bukan burung. Biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Bukan, biarkan anjing menggonggong, karena saya manusia sehat. Ya, ingat, ini akhlak mulia. Dari mana akhlak ini mulia? Dari orang yang hatinya bersih, dengan tauhid, dengan mengamalkan Quran dan petunjuk Rasulullah SAW. Inilah yang punya akhlak mulia. Badlul ma'ruf, berbuat baik. Seperti apa? Wa ta'awanu 'alal birri, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan. Siapapun di depan kalian yang butuh pertolongan dan ini baik, bantu dia. Bantu dia. Walaupun di depan kalian ada seekor anjing yang kehausan, kasih minum ini anjing, Mas. Walaupun Anda tidak boleh menyentuhnya karena itu najis, tapi tetap Anda dianjurkan untuk kasih minum anjing yang najis. Apakah di depan kalian adalah orang yang najis? Hah? Tolong dia, bantu dia. Anjing najis aja disuruh nolong, Mas. Ya. Dan kita disuruh ramah sama orang. Rasulullah SAW ketika wajahnya cembetut, ketika kedatangan seorang sahabat yang bertanya, ditegur sama Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kenapa wajahmu kok ditekuk begini?
Kenapa wajahmu berpaling ketika orang buta ini datang? Kenapa Anda nggak ramah terhadap saudara Anda? Anda merasa dia preman. Anda merasa dia tukang sampah. Anda merasa dia ini orang nggak ngaji, terus Anda ngaji sehingga Anda berpaling muka dari dia. Siapa Anda? Berarti Anda belum ngaji. Berarti Anda tidak paham dengan Islam, dengan Quran dan Sunnah Nabi, Mas. Jangan. Badlul ma'ruf, lakukan kebaikan. Melakukan kebaikan itu bisa dengan duit, bisa dengan apa? Ucapan, bisa dengan apa lagi? Perbuatan. Faham? Bisa dengan fulus. Seperti kajian semalam, sedekah. Dengan tutur kata yang indah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang bertakwa. Takwa itu tauhid, ketaatan kepada Allah. Wa qulu qawlan, ucapkan kata-kata yang baik. Nabi Musa dan Nabi Harun ketika mau bertemu dengan Fir'aun jamaah, Fir'aun ngaku Tuhan. Allah suruh bilang apa? Wa qula lahu qawlan layyina. Wahai Musa dan Harun, ucapkanlah tutur kata yang baik sama Fir'aun. Kalau Anda nggak tutur kata yang baik, emang di depan kamu lebih dari Fir'aun apa? Pahami ini jamaah ya. Mohon maaf bahasa saya tegas, keras memang. Ya kalau saya suruh ngomong pelan-pelan nggak bisa saya. Lihat Nabi Musa dan Nabi Harun suruh ngomong yang lembut sama-sama Fir'aun jamaah. Ini akhlak. Ini badlul ma'ruf, lakukan kebaikan. Bantu dengan duit. Kalau nggak bisa bantu dengan duit, ngomong yang enak. Sikap yang baik. Tabassumuka fi wajhi akhikal muslim sadaqah. Anda senyum dapat pahala sedekah 700 kali lipat. Ustaz, katanya si fulan ngaji sunnah Nabi. Apa itu? Salam enggak, senyum enggak sama kita. Ada yang ngeluh sama saya begini. Semua belajar ngaji sunnah tauhid sama Ustaz fulan semua, mukanya cembetut kayak harimau, nggak dikasih makan sebulan. Nggak ada ramah-ramahnya sama orang. Mana tauhid kita? Mana yang katanya mengikuti sunnah? Bantu dengan harta kalau bisa. Kalau nggak mampu senyummu, Mas. Sikapmu yang ramah. Kemudian yang kedua apa? Kaful adab. Jangan jahat sama orang. Apa itu? Ijtanibu katsiran minadh dhann. Jauhi prasangka buruk sama orang. Jangan berprasangka buruk sama sekali. Kalau kita melihat sesuatu yang aneh di mata kita, mendengar yang aneh di kuping kita, berprasangkalah yang baik. Ya, mungkin dia begini. Mungkin dia begini. Kata para ulama salaf apa? Carilah alasan-alasan yang baik-baik. Ya mungkin dia begini. Cari alasan yang baik, prasangka baik. Anda pulang ke rumah, istri Anda nggak masak, nggak apa. Ya cari prasangka yang baik. Ya, mungkin dia kecapean kali. Dari pagi dia capek. Ya sudahlah. Kamu ini suudon. Hidup nggak bener Anda, menderita. Jangan jahat sama orang. Wala yaktaba'dukum ba'd. Jangan suka ngomongin orang. Memang semua orang punya aib. Di depan Anda bukan malaikat, Mas. Dan tidak ada wanita bidadari di dunia. Tidak ada. Di depan Anda manusia yang kalau kentut bau, jemaah. Ya. Semua punya salah, tapi kesalahan bukan untuk disebarluaskan. La yaktab.
Jangan suka ghibah, membuka aib orang. Tutup mulut kamu. Lihatlah Islam. Jangan suka mencela sibabul muslim fusuk, mencaci maki orang Islam dosa besar. Jangan suka mencela, menghardik, merendahkan. Jangan jahat sama orang. Kapan kita itu? Kalau kita sadar tauhid. Inilah kemuliaan. Yang ketiga, kalau toh ada orang yang jahat, mencaci maki saya, mencaci maki kita, apa jawaban kita? Sing waras, ngalah, diem aja. Diem aja. Apa ini Masjid Jabal Rahmah? Ini masjid Wahabi, masjid ini. Biarin mas, diemin. Jangan dibalas. Kalau Anda bertemu dengan bapak yang mencaci maki Anda, senyumlah yang ramah. Ucapkan salam, assalamualaikum. Gimana kabarnya bapak? Apa yang bisa saya bantu untuk bapak? Fir'aun saja disuruh ucapin tutur kata yang baik, jemaah. Paham Anda? Inilah orang yang belajar tauhid yang sebetulnya. Inilah orang yang ingin bersatu dengan ukhuwah Islam. Saya kira sampai di sini cukup saya teriak-teriak. Kenapa teriak-teriak? Karena Bapak diem aja. Kenapa saya teriak-teriak? Karena Anda tidak bawa catatan. Kalau nggak diteriakin, nggak ingat nanti. Nanti Anda keluar dari sini, ustadznya tadi teriak-teriak. Biarin deh, yang penting Anda ingat. Apa tadi? 3 tadi Pak? Terus yang kedua? Yang ketiga? Apa kata kuncinya? Sing waras? Deh, ingat itu. Kebaikan itu bisa apa? Bisa berupa harta, bisa berupa apa? Bisa berupa apa? Deh, alhamdulillah, paham. Silakan yang mau bertanya. Saya bukan marah-marah loh Pak ya, memang saya begini Pak. Memang kayak stylenya begini Pak. Silakan. Itu kita itu biasanya kan mencari kesempurnaan kan, ideal. Sementara kesempurnaan itu apa? Jadi sejauh mana kita memberi uzur ke saudara-saudara kita yang katanya yang sudah mengenal sunnah atau salaf. Ya, kesempurnaan milik Allah. Benar Pak. Berarti apa? Berarti semua di antara kita, saya, Anda, salah Pak. Ya. Salah Pak. Tidak ada manusia yang apa? Bukan sempurna. Maksimal tidak ada Mas. Ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardin tukilluni idza qultu fil Qur'ani bi ra'yi. Adakah langit yang bisa menaungi saya? Adakah bumi yang bisa menjembatani saya jika saya berbicara di luar dari Al-Qur'an? Kata Abu Bakar As-Siddiq. Dan jika saya salah, luruskan saya, nasihati saya. Nasihat zaman Abu Bakar Siddiq. Jadi kalau ada saudara-saudara kita, teman-teman kita, pertama siapa yang sama-sama ngaji? Kita melihat dia salah, carilah dia prasangka yang baik. Nah, mungkin dia belum paham. Mungkin ada masalah yang kita nggak tahu. Sudahlah. Kemudian yang kedua, kalau saya ketemu nanti saya ingatkan. Gimana ngingatinnya? Berdua. Tenang, damai, adem, ayem, tentrem, loh jinawi, kata orang Jawa Pak. Katanya ngaji, tapi kok begini orangnya? Berarti apa? Anda yang salah. Anda merasa diri Anda paling sudah prasangka baik Pak. Nanti saya tegur, bukan berarti kesalahan dianggap benar, tapi kita cari prasangka yang baik. Ya mungkin dia nggak ngerti. Nanti kalau ketemu saya luruskan dia,
saya perbaiki dia. Paham? Hak kita katakan hak, ya batil kita katakan batil. Dengan cara apa? Nasihat yang baik. Kalau di luar kan tidak, kita bersaudara mas. Sudahlah, masing-masing aja. Tapi kita bersaudara. Loh mana mungkin masing-masing terus bersaudara? Nggak bisa. Salah ya kita bilang salah. Syirik kita bilang syirik. Bid'ah kita bilang bid'ah. Maksiat kita bilang maksiat. Tapi kita tidak boleh mencela, mencibir si fulan. Salah kita nasihati. Kita ngelihat dia, jangan diungkap keburukan dia. Hakata, inilah akhlak Islam. Dia butuh bantuan, bantu dia. Butuh pertolongan, tolong dia. Ramahlah sama dia. Ada lagi? Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya Allah Pak, lembut banget suaranya Pak. Nggak kedengeran Pak. Nggak paham saya. Terlalu lembut. Sebentar Pak, pakai. Iya, lah. Iya. Minion deketin. Iya. Mohon wasiat, mohon wasiatnya. Ketika anak sholat di masjid, di sekitar rumah anak itu, ketika lepas salam, itu zikirnya masya itu luar biasa kerasnya itu. Dia dalam berzikir itu nggak konsen sampai nggak kuat pakai ini kok bagaimana caranya? Juga sampai anak itu pakai headset membunyikan ayat Al-Imran. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Sholat di masjid yang zikirnya rame-rame berjamaah. Pertama, tentu model zikir-zikir seperti ini adalah zikir dengan cara-cara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak mengajarkan kita berzikir dengan bersama-sama seperti itu. Ya, yang kedua, bagaimana sikap kita kalau ada masjid di dekat kita yang seperti itu? Jawabannya adalah sholli wa alaihi bid'atuh. Sholatlah kalian di masjid itu dan tinggalkan bid'ahnya. Sholat kalian di masjid itu tetap. Wa alaihi bid'atuh, urusan bid'ahnya urusan mereka. Lihatlah Islam mengajarkan. Sholli wa alaihi bid'atuh. Ini ungkapan para ulama salaf. Sholat kalian di situ, tapi urusan bid'ahnya dia jangan ikut campur, tinggalkan. Enggak, saya nggak mau di masjid ini. Saya mau sholat masjid. Saya mending sholat di rumah daripada sholat. Salah Anda. Sholli, tetap sholat di masjid itu urusan bid'ahnya, urusan dia. Anda bisa nasihati. Kalau nggak, sudah sholat aja di situ. Kalau Anda mau nasihati dengan cara yang baik-baik. Ya, begitulah Pak jawabannya. Tapi kalau ada masjid yang sunnah, yang tak jauh juga dari Anda, tentu ini lebih afdal, lebih mulia. Tapi bukan berarti Anda harus mencela, mencaci mereka, tidak. Kalau ketemu ya tetap, Assalamualaikum Pak, mana kabarnya Pak? Apa bisa saya bantu Pak? Inilah Islam jawab. Berikutnya ada pertanyaan di sini tertulis, Ustadz, anak kami mondok di pondok A. Lalu setelah lulus kami ingin memindahkannya ke pondok B, pondok baru. Namun ada omongan dari Ustadz di pondok A menyampaikan pondok baru tadi bukan pondok sunnah.
Karena owner dan yayasannya bukan orang sunnah dan bukan seorang ustadz. Dan banyak teman-teman anak-anak yang akhirnya mundur dan jadi masuk ke pondok baru tadi. Namun kami tetap masuk ke pondok itu, dan setelah hampir 3 tahun kami merasakan sendiri bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Tidak pernah ada amalan-amalan bid'ah, justru sampai anak-anak kami yang sudah 3 tahun saja tetap diperhatikan hal-hal kecil. Wudu, sholat, zikir, apa sesuai sunnah. Tidak ada cara-cara. Tiap 3 bulan ada ujiannya dan banyak halnya. Guru-gurunya diniyah semua sunnah, manhajnya bagus ya. Saya tahu yang dimaksud dengan pesantren ini. Ya. Inilah orang-orang yang tidak pantas untuk berperilaku yang baik. Ya, kalau Anda ada masalah dengan satu tempat, maka akhlak itu Islam apa? Wala tansawul fadla bainakum. Surat apa Ustaz? Mana imamnya tadi? Wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan kebaikan yang ada di antara kalian. Jangan melupakan kebaikan yang ada pada kalian. Adab akhlak kita, para ulama bilang gini, kita dengan orang lain itu antara satu dari dua, murafaqah atau mufarakah. Kita dengan teman itu antara satu dari dua, bertemu, bergaul, duduk, atau kita berpisah. Ada waktunya untuk bertemu, ada waktunya untuk apa? Berpisah. Makanya bahasa tadi itu masih panjang sebetulnya. Kalau kita bertemu, maka kita dianjurkan untuk berbuat baik. Berbuat baik tadi ada 3. Bisa apa? Bisa uang, ucapan, terus apa? Kapan? Kalau ketemu. Tapi kalau mufarakah, tapi kalau kita berpisah dari dia, maka apa akhlak baik kepada dia yang kita sudah berpisah dengan dia? Tazakkur, mengingat kebaikan dia. Ingat kebaikan dia. Anda bercerai sama istri Anda. Anda bercerai sama suami Anda. Tentu bercerai karena apa? Masalah, ya kan? Anda tidak boleh cerita-cerita sama orang. Kamu cerai ya sama istrimu? Iya, orangnya itu perempuannya begini. Ini mulutnya bak sampah nih orang jemaah. Tidak punya akhlaknya. Tapi apa? Wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan kebaikan. Anda memang bercerai, cerai pasti ada masalah. Tapi ketika Anda ditanya, gimana? Itu dia mantan istrimu ya? Mantan suamimu ya? Iya, dia mantan suamiku. Iya, dia mantan istriku. Dia orangnya baik. Baik dia itu. Dia begini. Wala tansawul fadla. Bisa Anda sebutkan kebaikannya. Dia perempuan yang baik. Laki yang baik. Begini. Loh, kamu kan bercerai. Urusan bercerai itu adalah urusan pribadi saya. Gak perlu Anda sebutkan keburukan. Ini namanya manusia yang bisa bersyukur atas kebaikan orang. Anda dulu ngajar di pondok ini, terus Anda ada masalah dengan pondok itu, 1, 2, 3 hal. Terus Anda keluar, terus Anda teriak-teriak kayak toa masjid. Saya gak peduli bahwa Anda ustadz atau apa. Ini salah ini. Ini sampah ini mulut ini. Gak benar dia. Ngawur ini. Kalau Anda melihat ketidakbenaran pada diri yayasan, ya perbaiki dong. Bukan teriak-teriak di Batam. Gak baik ini akhlaknya. Gak benar ini. Kalau Anda melihat bahwa pesantren ini salah, perbaiki dong. Bukan teriak-teriak di mana-mana. Nggak boleh begini jamaah. Perbaiki.
Masalah Anda adalah masalah pribadi, bukan masalah manhaj, bukan masalah akidah. Terus teriak-teriak di sana sini, nggak pantas jemaah. Bukan akhlak yang baik. Masalah ya udah masalah pribadi, tapi ingat kebaikan orang. Apa pepatah Indonesia bilang, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, tapi semut yang jauh kelihatan. Ini orang memang ada, mohon maaf, ada boroknya, umpama ini bahasa kasar, ini boroknya. Ada boroknya dia, kecil. Tapi Anda bilang cerita seolah-olah tubuhnya dia borokan semua aja, Pak. Fair nggak? Ya nggak fair lah. Ini namanya kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Jangan. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian kalian kepada si fulan menjadikan kalian tidak bisa berbuat baik. Dilu, baiklah kalian sama dia. Faham? Faedah yang kedua, Imam An-Nawawi di Riyadhus Shalihin di bab kitab larangan-larangan, di situ beliau mencantumkan pembahasan tentang apa? Perintah untuk cross check, tabayun atas info-info dan berita yang disebarkan oleh masyarakat. Ada bab itu di Riyadhus Shalihin, di kitab Al-Umur Al-Manhi Anha, bab terakhir sebelum akhir di Riyadhus Shalihin. Dan di sana ada sub bab, di antara sub apa? Cross check dari omongan orang, berita-berita yang disebarkan. Cek dulu, benar gak? Jangan mudah nelen. Kenapa? Karena ini berita. Kecuali yang disampaikan adalah apa? Quran, hadis, dan penjelasan para ulama salaf. Ya, memang ini hak yang wajib untuk kita terima. Tapi kalau info berita-berita, ya cek dulu dong beritanya, bener enggak? Faham jemaah? Saya tahu ini berita lagi rame ini di Batam. Ya, saya tahu, makanya bahasa saya kencang. Oke, ada lagi? Silakan, Mas. Ini ya. Waalaikumsalam. Saya rasa ada saudara di Nepal. Dia tahun-tahun lalu selalu minta tolong ke saudara tua saya, kan? Terus tahun depan masih saudara itu. Tapi dia selalu melakukan kesalahan yang sama dan selalu melakukan yang sama gitu ya. Kalau kita itu masih saudara itu, tapi sekarang karena saya ini tidak ada perubahan gitu dari dirinya sendiri, dia berubah gitu. Jadi kalau ini bukan maksud tidak mau membantu dia, saya mau dia berubah gitu. Kalau kesalahan yang sama kita bantu sama lagi. Itu gimana Ustaz? Itu apa? Masya Allah. Barakallahu fiik. Pertanyaan bagus sekali. Saya kasih contoh. Si fulan suka berhutang. Dan berhutang kepada utang online umpama. Kan lagi banyak sekarang hutang online, riba. Ketika dia terlilit utang, datang ke saudaranya, saya terlilit utang ini riba, ini tolong dong bantu. Dibantulah sama saudaranya, ditutup tuh utangnya, umpamanya. Habis ditutup, dapat sebulan 2 bulan, utang lagi. Datang lagi ke saudaranya, saya kemarin kepepet ini, dikasih lagi. Habis ketika ngutang lagi. Kenapa? Karena dia ngerasa apa? Ntar juga dilunasin sama saudara gue. Kan itu kan? Apa penjelasan para ulama? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, jika ada orang yang seperti ini wataknya, jangan dibantu. Kenapa?
Karena membantu dia berarti Anda membantu dia untuk terus berbuat maksiat. Justru tidak membantu dia berarti Anda berbuat baik sama dia. Paham? Anda bantu dia berarti Anda memperlicin kemaksiatan dia. Dia akan terus maksiat. Tapi kalau Anda tidak membantu, justru Anda berbuat baik sama dia. Lihat para ulama cerdas ini. Saya ingin berbuat baik sama saudara Anda. Jika saudara Anda tipenya begini, jangan dibantu. Karena itulah kebaikan yang bisa Anda lakukan untuk dia. Akhirnya dia kepepet, harus menjual ini, habis itu kapok, dia tidak mengulangi lagi. Tapi dengan syarat model orangnya seperti ini. Memang benar-benar dia maniak nih orang. Maksiat terus pengen dibantu, maksiat lagi dibantu. Ya, sesekali biarin dia nyungsep mas. Habis itu kapok dia. Ya kan, kayak anak kecil ada larang, jangan main di situ, nah itu kesetrum kamu. Main lagi, udah biarin aja. Setelah dia kesetrum, inti suruh, nah main lagi di situ, ayah kasih coklat. Mau gak? Mau tidak? Karena gak mau, kapok dia. Ada lagi terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa meski baca sendiri biasanya ada isi kajian, tapi yang anak tahu kalau kajiannya bukan sunnah. Ini kan kita namanya kan tidak mengerti mana yang benar, yang mana yang tidak. Jadi anak memutuskan untuk tidak ikut kajian, tapi menunggu waktu suruh, karena inginnya menunggu waktu suruh tidak tersebut. Nah, atas hal tersebut bagaimana Ustaz? Ya, barakallahu fiik. Nah, satu dulu. Duduk di masjid di mana kajiannya tidak mengajarkan Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW sesuai dengan para sahabat dan para salaf. Bolehkah saya duduk di situ? Walaupun niatan saya bukan mau dengerin, tapi mau sholat. Jawabannya tidak, jangan. Jangan. Kenapa? Inna hadzal ilma din. Ilmu ini, yaitu Quran, Sunnah Rasulullah SAW, ini Islam kita. Fanzur amman ta'khuduna dinakum. Perhatikanlah dengan benar. Islam kamu ini kamu ambil dari siapa? Kamu belajar sama siapa? Kalau kita salah belajar, berarti agama kita salah. Ya. Jadi jangan duduk. Ini penting. Ya. Habis sholat selesai, ya udah pergi aja, pulang aja, selesai amal. Nah inilah ketegasan. Yang hak ya hak. Kalau memang ini tidak benar, ya kita tinggalkan, tidak benar. Kemudian bukan berarti saya menilai bahwa orang-orang yang di sini yang belajar duduk-duduk ini adalah manusia-manusia yang gak layak untuk saya lakukan kebaikan. Nah, balik lagi kepada prinsip yang tadi. Ya kan? Saya tetap harus berbuat apa? Baik. Tapi kalau saya disuruh duduk di majelis taklimnya, ya minta maaf, saya tidak bisa. Ada dua. Ya, para jamaah sekalian,
Ada tipe manusia atau orang di sekitar kita ini, kita nasihati dia nggak mau dengar. Kita nasihati baik-baik nggak bisa. Kita nasihati baik-baik nggak bisa. Dia terus malah berbuat jahat, bahkan lebih jahat lagi, yaitu Anda dimanfaatkan sama dia. Apa sikap kita? Allah berfirman, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Maafkan kesalahan dia, ajak dia berbuat baik, dan kalau tidak mau diajak berbuat baik, tinggalkan. Jadi kalau dalam kasus ini, kalau ada orang seperti ini, tinggalin dia. Jangan ajak dia kerjasama bisnis lagi, ini orang jahat. Ngapain Anda harus duduk, kemudian Anda harus kasar-kasar sama dia, berjibaku sama dia, ngapain? Wa'arid 'anil jahilin, tinggalkan. Pergi aja, tinggalin. Kalau karyawan Anda ya pecat aja sudah. Kalau join Anda ya udah, nggak usah kerja sama lagi sama dia, nggak usah diajak berdebat. Ya, orang jahil tidak perlu diajak berdebat. Ya ngapain harus debat? Tidak perlu kasar-kasaran. Tinggalkan dia. Ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati. Ya memang beginilah setelan saya, Pak. Ya, bukan marah-marah, Pak. Memang gaya ngomongnya ya begini, Pak. Mohon maaf ya, jika ada yang kurang berkenan. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.